Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabra Quratul Ain Ahmad. Saya akan menjelaskan penjelasan tentang kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan material yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetakannya itu merupakan alat bukti yang sah. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan yang di mana maksudnya dengan informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data. Surat elektronik yaitu bisa telegram, teleteks, telekopi atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah informasi dalam bentuk digital atau sejenisnya yang bisa dilihat, didengar, ditampilkan di lewat komputer atau sistem elektronik lainnya seperti tulisan, suara, gambar, dan simbol yang memiliki makna yang bisa dipahami. Pasal 5 ayat 2 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, pada prinsipnya informasi elektronik itu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Kenapa? Karena informasi elektronik itu yaitu sekumpulan data atau kumpulan data yang dibentuk dari berbagai macam, sedangkan dokumen elektronik yaitu ialah wadah atau bungkus dari informasi elektronik tersebut. Dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya untuk menjamin terpenuhnya persyaratan material yang dimaksud dalam banyak hal yang dibutuhkan dalam digital forensik. Dengan demikian, email, file, rekaman atas chatting dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa putusan pengadilan terhadap putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan. Dalam pasal 6, pasal 15, pasal 16 Undang-Undang ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya untuk menjamin terpenuhnya persyaratan material yang dimaksud dalam banyak hal yang dibutuhkan dalam digital forensik. Dengan demikian, email, file, rekaman, dan berbagai dokumen elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam ruang sidang. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sari Ayu yang akan menjelaskan tentang pengakuan serta kekuatan tanda tangan digital di dalam Undang-Undang ITE. Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik di Indonesia telah diakui sah secara hukum. Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta revisinya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2022 berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang ITE. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi syarat. Di antaranya, data pembuatan tanda tangan hanya terkait dengan penandatangan dikuasai sepenuhnya saat proses penandatanganan dan saat proses penandatanganan terdapat metode identifikasi serta persetujuan terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani. Baik, selanjutnya pada bagian C saya akan menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 9 diantaranya. Yang pertama, mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Yang kedua, mendistribusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Yang keempat, mengakses, mengambil, meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kelima, melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya. Keenam, merubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi yang bersifat rahasia. Yang ketujuh, mengganggu sistem elektronik. Yang kedelapan, menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan. Dan yang terakhir, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Purmapunur. Saya selaku moderator kelompok 1 akan menjabarkan materi tentang Undang-Undang ITE. Jadi perkembangan teknologi bikin komunikasi dan transaksi makin digital. Karena itu pemerintah bikin Undang-Undang ITE, yaitu tepatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 buat mengatur aktivitas di dunia maya biar aman, adil, dan sesuai hukum. Nah, untuk lebih lanjut akan jelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jarati. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi bagian B, yaitu penyebaran ujaran kebencian yang berkaitan dengan unsur sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Melalui media elektronik merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1/2024. Tindakan ini meliputi penyebaran informasi yang bersifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Pelaku yang terbukti melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1/2024. Yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan mencegah perpecahan di masyarakat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah penjelasan dari rekan-rekan saya. Dari kesimpulannya, Undang-Undang ITE penting buat ngatur dunia digital, tapi kita juga harus hati-hati karena ada pasal yang multitafsir. Jadi, jangan asal posting, pahami dulu hukumnya biar nggak kesandung masalah. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.